Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan dalam mendukung pembangunan daerah dan ketahanan pangan. TV, saya Bribda Sarli Puspitasari dari Bid Humas Polda Sumsel. Hari ini Polda Sumsel mengikuti kegiatan pelantikan Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama Sumsel. Kegiatan dihadiri Dirbinmas Polda Sumsel, Kombes Pol Hari Purnomo SIK SH MH Mhan, dan perwakilan Forkompimda Sumsel. Kegiatan dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jumat 9 Januari 2026. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Hari Purnomo, mewakili Kapolda Sumatera Selatan menghadiri pelantikan Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama atau LPPNU Sumatera Selatan. Kegiatan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Palembang dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, tokoh agama, serta pengurus NU se-Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Kombes Pol Hari Purnomo menegaskan komitmen Polri untuk terus bersinergi dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, khususnya dalam mendukung pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua LPPNU Sumatera Selatan menyatakan kesiapan pihaknya berperan aktif dalam pengembangan pertanian berbasis kerakyatan. Dukungan juga disampaikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berharap LPPNU dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya Sumatera Selatan yang aman, sejahtera, dan berdaya saing. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih dan kami silakan buat Sobat Selatan dan juga para Di Sulawesi Tengah, pemirsa, Polda Sulawesi Tengah bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan subuh berkah yang dirangkaikan dengan sholat subuh berjamaah bersama masyarakat sekitar Masjid Raya Baitul Khairat, Jalan WR Supratman, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Salat subuh berjamaah yang diimami langsung oleh Syekh Anas Jaber itu dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Pangdam 23 Patimura Irwasda, Kombes Pol Purwanto Puji Sultan, para pejabat utama Polda Sulteng, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan jamaah lainnya. Kegiatan subuh berkah ini bertujuan sebagai wujud ketaatan personel Bayangkara dalam menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana penyampaian pesan keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memperkuat sinergisitas dan soliditas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, guna membangun kepercayaan publik terhadap kehadiran Polri di tengah masyarakat, dalam memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Sulteng. Usai pelaksanaan sholat subuh, kegiatan dilanjutkan dengan subuh berkah berupa pelayanan kesehatan gratis oleh bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulteng, serta pembagian makanan gratis kepada para jamaah. Di Jawa Timur, pemirsa, Polrestabes Surabaya memberikan penghargaan kepada influencer Mitra Humas. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan. Berikut laporan Bribtu Febri Didin, personil Humas Polrestabes Surabaya. Pemirsa, Polrestabes Surabaya menggelar apel jam pimpinan sekaligus penghargaan pada hari Senin 19 Januari 2026 di lapangan B Polrestabes Surabaya. Penghargaan diberikan kepada sejumlah akun influencer yang terafiliasi dengan Humas Polrestabes Surabaya sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam mendukung penyebaran informasi kepolisian kepada masyarakat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, dan diikuti oleh seluruh pejabat utama, perwira, serta personel Polrestabes Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolrestabes Surabaya memberikan penghargaan kepada sejumlah akun influencer yang terafiliasi dengan Humas Polrestabes Surabaya. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif para influencer
dalam membantu menyebarluaskan informasi kepolisian yang edukatif, objektif, dan konstruktif kepada masyarakat. Melalui sinergi yang telah terjalin antara Polrestabes Surabaya dan para mitra influencer, diharapkan penyampaian informasi kepada masyarakat dapat semakin cepat, akurat, dan mudah dipahami, sekaligus menjadi sarana edukasi dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kolaborasi yang positif, meningkatkan semangat kebersamaan, serta mendorong terciptanya komunikasi publik yang transparan, humanis, dan berkelanjutan. Dari Humas Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Babin Kamtibmas Pol Subsektor Banggoy latih bela diri remaja, mengukir prestasi hingga tingkat nasional. Aibda Muhammad Amin secara rutin melaksanakan kegiatan pelatihan bela diri Pancasilat bagi para remaja di lingkungan tempat tinggalnya. Sosok Babin Kamtibmas yang peduli terhadap pembinaan generasi muda ditunjukkan oleh Aibda Muhammad Amin, anggota Polri yang bertugas di Pol Subsektor Banggoy, Polsek Bula, Polres Seram Bagian Timur, Polda Maluku, sekaligus Babin Kamtibmas Desa Sumber Agung. Di sela-sela tugas kepolisian, Aibda Muhammad Amin secara rutin melaksanakan kegiatan pelatihan bela diri pencaksilat bagi para remaja di lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara mandiri di rumahnya sebagai bentuk kepedulian terhadap pembinaan mental, disiplin, dan prestasi generasi muda. Selain bertujuan untuk mengantisipasi kenakalan remaja, kegiatan ini juga diarahkan untuk mencetak atlet berprestasi di bidang olahraga bela diri, khususnya pencaksilat. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan berbagai prestasi yang berhasil diraih oleh Aibda Muhammad Amin, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Adapun prestasi yang pernah diraih antara lain adalah juara 1 Pekan Olahraga Provinsi Maluku yang digelar di Ambon. Atas prestasi tersebut, Aibda Muhammad Amin menerima piagam penghargaan langsung dari Gubernur Maluku. Selain itu, Aibda Muhammad Amin meraih juara 3 kejuaraan nasional pencaksilat dewasa yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kejuaraan nasional tersebut secara resmi dibuka oleh Prabowo Subianto selaku Ketua Umum IPSI saat itu. Selain aktif sebagai pelatih bela diri, Aibda Muhammad Amin juga turut mengabdikan diri di bidang pendidikan dengan membantu mengajar sebagai guru di SD Al-Hilal Negeri Banggoy sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di wilayah binaannya. Di bidang organisasi olahraga, Aibda Muhammad Amin dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum IPSI Kabupaten Seram Bagian Timur, serta Ketua Bidang Prestasi KONI Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Dedikasi, prestasi, dan pengabdian yang ditunjukkan Aibda Muhammad Amin menjadi contoh nyata peran anggota Polri yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif membina generasi muda, mengembangkan prestasi olahraga, serta berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Dari Humas Polres Seram Bagian Timur, Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.